Baik, di sana ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai isim ghairul munsharif. Baik, apa saja kelompok isim yang masuk ke dalam kategori isim ghairul munsharif? Maka kita perhatikan. Yang pertama, yaitu bentuk jamak yang berpola mafailu. Ingat, bentuk jamak yang berpola mafailu. Nah, bentuk seperti ini dinamakan sighah muntahal jumu'. Ya, sebagai pengetahuan saja, bentuk semacam ini dinamakan sighah muntahal jumu'. Ya, di antaranya bahwasanya bentuk ini dia mempunyai pola mafailu. Contohnya misalnya masajidu. Ya, polanya apa? Mafailu. Maka karena mengikuti pola semacam ini, maka dia dikategorikan sebagai isim ghairul munsharif atau isim yang dia tidak boleh ditanwin dan demikian pula tidak boleh dikasrah. Contoh yang lain misalnya maqaidu, ya polanya sama dengan mafailu, artinya tempat-tempat duduk. Karena polanya sama dengan mafailu, mengikuti pola mafailu, maka dia termasuk kategori isim ghairul munsharif. Baik, kelompok yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu isim maksur yang berjenis muannas. Ya, isim maksur yang dia berjenis muannas. Contohnya misalnya kubro. Kubro. Ya, dia adalah termasuk digunakan untuk jenis muannas, kubro yang besar. Kemudian khubla yang hamil, ya. Jelas bahwasanya yang hamil memang hanya digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga kubro, kemudian hubla ini dia tidak boleh ditanwin dan dia masuk ke dalam kelompok isim ghairul munsharif. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mamdud yang berjenis muannas. Ya, karena sebagaimana kita ketahui namanya isim itu ditinjau dari jenisnya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Demikian pula isim mamdud, maka dia juga mempunyai jenis mudzakkar dan muannas. Nah, untuk isim mamdud yang dia mempunyai jenis muannas, maka dia tidak ditanwin. Contohnya misalnya sakhra'u, artinya padang pasir, termasuk muannas majazi. Kemudian hamra'u, artinya yang merah. Ya, yang merah, tapi sifat ini digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga karena dia termasuk isim mamdud yang berjenis perempuan, maka dia tidak ditanwin. Baik, kemudian yang keempat, kelompok isim ghairul munsharif adalah nama perempuan. Nama perempuan, maka dia tidak ditanwin. Demikian pula apabila kemasukan huruf jar, maka dia juga tidak dikasrah. Karena nama perempuan ini dikategorikan sebagai kelompok isim ghairul munsharif. Contoh nama perempuan misalnya Aisyah. Ya, Aisyah ini bacanya Aisyatu, bukan Aisyatun. Kenapa? Karena termasuk kelompok nama perempuan. Kemudian Maryam, ya bukan Maryamun, akan tetapi Maryamu. Ya, demikian pula dengan nama-nama perempuan yang lain, masih banyak. Silahkan cari sendiri ya, cari sendiri nama-nama perempuan, banyak sekali ya. Kemudian kelompok yang lain yang dikategorikan sebagai kelompok isim ghairul munsharif adalah nama yang berpola fu'alu. Ya, nama yang dia mengikuti pola apa? Fu'alu. Ya, walaupun nama ini untuk nama laki-laki. Contohnya misalnya apa? Umaru. Ya, bukan Umarun, akan tetapi apa? Umaru. Karena dia mengikuti pola apa? Fu'alu. Baik. Contoh yang lain misalnya Zuhalu. Ya, dia juga mengikuti pola apa? Fu'alu. Sehingga dia tidak boleh ditanwin karena masuk kategori dari apa? Isim ghairul munsharif. Baik, kemudian kelompok yang lain yang masih dalam kategori isim ghairul munsharif adalah
nama yang diakhiri dengan tambahan alif dan nun. Jadi apabila ada nama orang, dia menggunakan tambahan alif dan nun, maka nama ini dia masuk kategori isim ghairul munsharif. Contohnya misalnya Usmanu, kita lihat di akhirnya ada tambahan alif dan nun, maka dia masuk kategori isim ghairul munsharif dan nggak boleh ditanwin, nggak boleh dibaca Usmanun. Contoh yang lain Salmanu, dia juga nggak boleh dibaca Salmanun, ya, karena dia termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Baik, kemudian kelompok yang lain adalah nama orang asing. Nama orang asing, maksudnya nama bukan asli nama orang Arab, dikenal dengan nama ajam. Ya, bukan nama asli orang Arab. Contohnya Ibrahimu. Nah, Ibrahim bukan nama asli orang Arab. Kemudian Ismailu. Ya, ini demikian pula termasuk nama ajam, sehingga dia termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Nama orang asing banyak sekali ya. Silakan ya, nama antum mungkin nama orang asing, misalnya ya banyak, Tono ya. Nah, dan nama-nama yang lain.